kajian hati. Tenangkan hatimu. Siapa lagi Bunda yang mau curhat? Boleh silakan. Silakan Ibu. Saya Ibu Leni dari Bantarjati, Kalapanunggal. Punten Ustadz, saya seorang ibu yang mempunyai 4 anak. Tapi 2 orang anak yatim piatu dan 2 orang lagi anak kandung saya. Di sini saya hanya mau bercerita sedikit Ustadz. Sebelumnya saya niat untuk mengambil anak yatim piatu, mohon maaf. Sementara anak saya kan laki-laki, ada 2, anak saya kandung saya ada 2 orang. Dan yang yatim piatu itu juga 2 orang yang perempuan. Nah kebetulan itu juga anak dari saudara, anak dari cucu dari kakak saya. Kakak saya juga sudah nggak ada, sudah meninggal. Jadi mereka sudah tidak punya siapa-siapa. Jadi setelah orang tuanya tidak ada, saya merasa saya bertanggung jawab untuk merawatnya. Tapi kok cobaan saya banyak ya. Setelah mereka itu misalnya dibangunkan, sholat dulu gitu, bangun gitu. Jadi udah tahu nanti kalau saya nggak bangun nanti mama marah. Tapi maaf mereka agak cuek gitu loh. Tapi saya diamin aja. Saya takut saya terbawa emosi. Saya udah bangunin tapi nggak bangun-bangun gitu kan. Akhirnya saya kesel, Ustadz, gimana ya? Kamu kadang-kadang keluar di ucapan saya, kamu mah harusnya berterima kasih kalau kamu udah saya asuh, tapi kamu kok gak memahamin saya gitu. Kamu kok gak nurut kata-kata saya gitu Ustadz. Mohon maaf Ustadz, ingin saya pertanyakan, amalan apa atau mohon pencerahannya Ustadz agar saya lebih sabar untuk menghadapi kedua orang anak ini. Dan satu lagi Ustadz, saya juga anak saya akhirnya anak saya jadinya kesel, itu si mama sih katanya gitu, kenapa harus tinggal di sini, kenapa harus mama yang ngasuh. Saya bilang ke anak saya, itu saudara nak, bukan orang lain. Mama berkewajiban mengasuh mereka gitu loh. Tapi anak saya masih belum menerima untuk saya ini, masih kesal, kok saya harus bagaimana Ustadz, mohon caranya aja Pak Ustadz. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, mengurus anak yatim itu pahalanya kecil apa besar? Kalau pahalanya besar berarti godaannya dikit apa banyak? Kecil apa besar? Kata Nabi SAW, ana wa kafilul yatim hakada fil jannah. Aku bersama orang yang suka ngurus anak yatim, bersama orang yang cinta sama anak yatim, bersama orang yang memenuhi kebutuhan anak yatim, hakada, nanti seperti ini, sambil menunjukkan jari telunjuk dan jari tengahnya, nanti seperti ini fil jannah, di surga. Kalau seperti ini dengan Nabi berarti dekat atau tidak? Sangat dekat. Bayangkan pahalanya. Maka Bunda sayang, kebaikan Bunda untuk mengurus anak yatim itu sangat besar. Pahalanya sangat banyak. Tinggal sekarang lebih kepada manajemennya, pengelolaannya harus seperti apa. Mungkin mohon izin Bunda, mungkin kalau ketika disatukan dengan anak kandung Bunda yang merasa anak kandung Bunda tidak nyaman dan seterusnya, Bunda izin sekarang ada lembaga pendidikan misalnya, ada pondok pesantren kalau usianya sudah sampai, bisa dititipkan di sana, bisa belajar ilmu di sana. Percayalah, bekal ilmu itu lebih penting daripada bekal harta, betul? Yang kedua, Bunda perhatikan lingkungannya. 3, Bunda perhatikan apa yang dihadirkannya. Mohon maaf, memang kita gak bisa nyamain karakter orang. Ini pelajaran ya. Jangan suka membandingkan anak-anak Bunda. Jangan suka Bunda bilang anak yang pertama lebih baik, anak yang kedua gak baik. Jangan. Karena bagaimanapun semua adalah titipan dari siapa?
Allah. Anugerah dari siapa? Allah. Bismillah, yang sabar dalam membersamai anak-anak bunda. Baik itu anak kandung maupun anak asuh bunda. Percayalah, boleh jadi kebaikan keluarga bunda disebabkan karena kebaikan bunda ngurus anak-anak yatim di rumah kita. Insya Allah. Doakan dan terus meminta kepada Allah. Semoga Allah yang menggenggam hati manusia membolak-balikan hatinya dalam kebaikan. Insya Allah. Suami tidak ngomong apa-apa, dia cuma mempasrahkan ke saya. Itu semua tergantung saya karena saya yang nyari nafkahnya, karena saya nyari duitnya gitu kan. Suami cuma ya terserah gitu kan. Tapi setelah itu juga suami juga tuh kan anaknya jadi begini, nah kan gitu kan, tadi anak yang saya asuh tadi gitu. Penyesalan sih mungkin ada penyesalan, tapi saya kembali lagi, mungkin ini udah takdir saya, mungkin ini udah jalan hidup saya, tenang, lebih lega gitu. Jadi saya tadinya mungkin emosi saya agak ini, tapi mendengar ceramah Ustadz Hilman, saya itu merasa ada ketenangan gitu. Bunda, kajian hati, tenangkan hatimu. Kali ini kajian hati punya segmen baru nih, A. Segmennya adalah sepucuk surat untuk Ustadz. Dan saya akan mencoba untuk membacakan kepada pemirsa yang ada di rumah dan juga bunda-bunda. Waduh, panjang nih. Iya. AA izin ya dibacakan, A. Ini pengirimnya adalah Anissa, asalnya dari Depok. Assalamualaikum Ustadz, perkenalkan namaku Anissa. Izinkan aku menceritakan permasalahan hidupku yang selalu mengganjal di pikiranku. Ustadz, dalam waktu dekat ini aku akan dikaruniai anak ketiga. Namun perjalanan pernikahanku tidaklah semulus itu. Selama 11 tahun menjalani rumah tangga, aku telah menghadapi ribuan cobaan. Suamiku yang seharusnya menjadi pelindung justru menjadi sumber luka. Dia pernah melakukan KDRT terhadapku, masuk penjara, pemabuk, dan pembohong. Semua itu aku terima prosesnya. Aku selalu memaafkan kesalahannya, Ustadz. Aku selalu berusaha membantu dia untuk berubah. Namun tepat di tahun ke-10 pernikahan kami, suamiku kedapatan selingkuh dengan teman kerjanya. Saat itu aku merasa hancur, bahkan hampir. Tapi anak-anakku lah yang membuat aku masih bertahan hingga saat ini. Aku berusaha melupakan meskipun ingatan itu masih membekas, Ustadz. Kupikir kejadian itu hanya sekali, tetapi aku menemukan fakta bahwa suamiku kembali berselingkuh. Dan kali ini dengan perempuan yang berbeda. Hancur sekali rasanya, Ustadz. Kedua kalinya dikecewakan oleh orang yang aku impikan menjadi pasangan hidupku hingga akhir hayat. Apa langkah yang harus aku ambil, Ustadz? Apakah aku harus bertahan dalam situasi yang membuat mentalku hancur? Atau apakah diperbolehkan untuk berpisah dalam keadaan aku sedang hamil? Mohon pencerahannya Ustadz, karena aku sudah lelah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, untuk Bunda Anissa yang sudah mengirimkan surat untuk AA, terima kasih. Lagi-lagi kita hanya bisa membaca dan mendengar dari apa yang Bunda tuliskan. Mohon maaf, suami beliau tadi pemabuk, KDRT, selingkuh, apalagi
pembohong. Saya kalau ditanya, apa langkah selanjutnya? Tinggalkan. Bisa nggak kita minta hak untuk berpisah? Bisa, boleh. Jangan menghancurkan hidupmu karena satu orang yang menyakitimu. Dia mau berubah, mau memperbaiki diri. Ada i'tikad untuk memperbaiki diri. Ada kemauan memperbaiki diri. Mau berubah, yuk bismillah. Tapi kalau berkali-kali, udah nista maja utama, udah nyakitin, hianatin, bohongin, zolimin, mau nunggu apa lagi? Iya tapi ini lagi mengandung, mohon maaf. Tidak ada hubungan, ya gini, tidak ada hubungan mantan anak, mantan ayah, mantan ibu, betul? Itu akan terus melekat, terus. Tapi mohon maaf, jangan kemudian dalam kondisi hamil itu malah kita tersakiti. Dan khawatirnya yang terganggu siapanya? Bayi janin yang sedang dikandungnya, betul? Hati-hati, 4 bulan kandungan ke atas itu kondisi yang sangat rawan. Disitulah Allah membentuk rupanya, membentuk tubuhnya, membentuk organnya. Bahkan Allah pun membentuk seperti apa rizki daripada anak tersebut. Sekarang bayangin, lagi mengandung, dalam keadaan sakit, tersakiti, apakah mungkin kita bisa bahagia? Kalau ibunya nggak bahagia, apakah mungkin janinnya akan baik-baik saja? Ini yang AA khawatirkan. Maka mohon maaf, jangan sampai membiarkan hati untuk terus berada pada zona yang disakiti. Kita punya hak kok untuk membela diri. Tinggalkan yang menyakitimu, siapkan hati untuk yang mencintaimu. Iya kan? Iya kan? Tinggalkan yang toksik, siapkan ruang buat yang asik. Bismillah, AA bukan ngajarin untuk pisah ya. Tapi karena kondisi suratnya cukup mengenaskan buat saya. Karena ibu-ibu kalau ada di kondisi yang surat tadi gimana kira-kira? Pergi atau enggak? Lari? Tetap komunikasi, ngobrol. Kali aja setelah mendengar tayangan ini bisa berubah. Dan suami mau memperbaiki diri, dan ingat ya, jangan selalu menyalahkan pihak yang lain. Mungkin juga kenapa suami berbuat seperti itu, mungkin juga karena ada yang kurang dalam diri kita. So penting banget muhasabah diri, penting banget introspeksi diri, agar kemudian kita bisa memahami bahwa semua yang terjadi kadang cukup kita terima dan ridho menjalaninya. Sampai kita paham ada hikmah di balik semuanya. Insya Allah.